Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desta Purwadibrata di edisi tanggal 15 November 2020 dan di belakang saya ada kameramen saya yang bernama Selvi Purwadibrata. Kedatangan saya di sini ingin mewawancari Ibu Elang, putri dari Ibu Mesarasa. Bagaimana Ibu Elang kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, sedang baik gitu ya. Tidak ada halangan gitu hari ini. Alhamdulillah. Gitu ya. Maaf Ibu Elang mengganggu waktu sebentar gitu ya. Jadi kita mohon maaf aja gitu ya sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktunya. Kami di sini ingin mewawancarai tentang asal-usul Mesarasa gitu ya, tentang apa dulu Mesarasa bagaimana gitu. Oh ya, selain itu siapa yang menginspirasi Ibu untuk membuat Mesarasa itu? Ya. Kebetulan ini kan usaha dari ibu. Ya. Sekarang kita bertiga sama kakak, jadi bisa disebut ini usaha turun temurun gitu. Oh jadi Ibu Awalnya tuh dari ibu. jadi ini tuh bisa dibilang usaha bertiga Usaha gitu ya? keluarga, ya. Patungan gitu. Ya. Oh, ya. Jadi ada satu yang memiliki ibaratnya modal, terus ada satu lagi yang menyediakan barang, ada satu lagi yang berproduksi gitu. Kita bagi-bagi tugas Oh, semua. bagi-bagi tugas. Jadi ada bidangnya masing-masing Iya. gitu ya. Jadi semua anak ibu tuh ada anak menantu kan ya, ada anak, terus semuanya kita kerja sama-sama. Kerja di toko kue Mesarasa ini Iya, gitu ya. semua kerja. Nggak ada dari orang luar, kita semua kerja keluarga, masing-masing punya tugas gitu. Jadi tidak merekrut orang dari luar Iya, gitu ya? belum ada Belum yang ada, pas gitu. Belum ada yang pas. Insya Allah kedepannya kan sekarang usahanya semakin alhamdulillah semakin maju, semakin orang-orang banyak yang tahu. Insya Allah kedepannya pasti merekrut dari luar. Ya, ya. Dan yang selanjutnya, kenapa Ibu memilih usaha toko kue ini gitu ya? Ya itu dia tadi, ini kan usaha dari ibu, dari kebetulan kami emang suka gitu ya. Jadi ya berjalan seiringnya waktu kami berlanjut gitu. Berlanjut gitu. Mungkin awalnya dari iseng-iseng atau gimana gitu? Kebetulan keluarga ibu tuh semua suka bikin kue. Jadi awalnya dari hobi mungkin ya, dari hobi sampai kita mengedarkan dari rumah ke rumah sampai akhirnya ada media sosial kan ya, sekarang semakin mudah. Apa saja sih bahan-bahan untuk membuat kue itu? Bahan-bahannya sih sederhana, kayak terigu, mentega udah pasti ya, telur, kayak gula putih ya, seininya aja pada umumnya gitu. Dari mulai kapan ini usaha kue ini berjalan? Dari 1998. Oh, 98 berarti udah sekitar 22 tahun gitu ya? Iya. Usaha Ibu yang ini turun temurun dari ide siapa itu sendiri, Ibu sendiri? Dari ibu. Ibu yang sendiri, generasi pertama. Iya. Iya, jadi ini tuh Ibu Ai Siti Maryam tepatnya. Pencetusnya itu ya. Pencetusnya. Kira-kira sebulan itu pendapatan berapa gitu? Kalau dihitung per bulan sih, kalau per hari aja ya, per hari misalkan kurang lebih 5. Kalau disatukan per bulan tuh kurang lebih 5 jutaan lah. Soalnya kan kadang-kadang kalau hari-hari biasa 5 tuh paling sedikit. Kalau weekend kan lebih banyak lagi gitu. Apalagi kalau mau lebaran, mau ada perkawinan, hitanan gitu, itu order semakin banyak gitu. Kalau dalam satu bulan itu bisa berapa? Keuntungan ya, satu bulan? Paling sekitar kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan. Bagaimana sih Ibu cara mengatasi sebuah kegagalan dalam kue? Kalau misalkan kita pasti ada ya, selalu ada aja gagal itu dalam keadaan kita capek, banyak order kan, lelah gitu ya. Pasti ada aja. Cuman nggak setiap hari ya. Sekian waktu sekali. Kita mengatasinya, kuenya dibikin didaur ulang lagi. Bisa dibikin bagelan gitu kan, di open kembali sehingga kue itu menjadi kering, jadi kue kering gitu. Dari awalnya kue cake, terus di open lagi, nanti bisa dibikin kayak bagelan gitu. Kalau Ibu kalau itu ada orderan tuh yang pengen hari ini tuh jadi, tapi tiba-tiba kue itu gagal, itu bagaimana? Kami sebisa mungkin sebelum kuenya diambil berusaha untuk membuat lagi yang baru atau membuat cadangan gitu ya? Iya. Selalu kami membuat cadangan, tapi nggak pernah banyak-banyak, soalnya
nggak ada tenaganya kalau banyak-banyak Minimal gitu. satu cadangan gitu ya. Iya, minimal satu lah, setiap hari harus ada, soalnya setiap hari ada terus yang ngedadak gitu. Bagaimana Ibu cara membagi waktu pekerjaan dan keluarga? Nah itu dia, berhubung di sini kan yang kerja tuh semua keluarga, Ya. jadi semua seperti suami, anak ataupun orang tua tuh punya pengertian masing-masing. Kayak suami kan kerja, otomatis pulang kan maunya istirahat, tapi berhubung melihat ya situasi di rumah seperti ini, dia menginikan waktu lah buat membantu gitu ya. Kebetulan suami bagian pengadaan barang, kayak belanja, menyediakan bahan-bahan ataupun aksesoris dan lainnya dia gitu. Jadi seperti membantu gitu ya, membantu iya. lebih mengurangi beban gitu ya. Iya gitu, kayak sambil sama-sama ngurus anak bareng-bareng gitu. Jadi kalau kan sekarang kebetulan dia kan pintar melukis ya, jadi kalau ada kue yang membutuhkan kayak lukisan-lukisan dia bisa bantu. Begitu. Jadi mungkin ada pelukis iya. gitu ya, pelukis kue gitu ya. Membantu inilah, tapi nggak setiap saat, soalnya dia kan kerja gitu. Jadi ya pokoknya semuanya saling membantu lah. Gitu. Tapi sekarang kan di masa pandemi gitu ya Bu, apakah orderan turun atau bagaimana? Awalnya sih sempat turun, soalnya kan sekarang memang toko-toko kue semakin banyak ya. Dari satu kecamatan aja udah bisa berapa puluh toko kue gitu. Tapi alhamdulillah kesininya mungkin karena perekonomian bisa berjalan kembali, alhamdulillah kami punya rezeki masing-masing. Terus alhamdulillah lah. Nggak ada pengurangan ini, kecuali kan aku kan order ke Kuangduk ya, PT Kuangduk Cikalong. Nah kalau dari PT Kuangduk sekarang kan kebetulan emang kerjanya lagi rolling ya, jadi jadi tidak menerima pesanan dari sana gitu. Jadi mungkin kebetulan kita nggak ada pegawai gitu, jadi tidak ada pengurangan pegawai gitu ya. Nggak ada sih kalau itu mah. Tapi ada suka dukanya mungkinnya dengan mobile. Pasti ada aja kalau masalah itu mah, namanya juga apalagi usaha keluarga kan gitu. Tapi alhamdulillah kebanyakannya suka. Jadi alhamdulillah gitu ya, ada sukanya itu, kebanyakan suka gitu ya. Alhamdulillah. Duka pasti ada aja, tapi nggak bisa disebutin satu-satu gitu ya. Bisa panjang gitu ya. Bisa panjang, bisa nggak berhenti kita ngobrol. Jangan jadi nanti tuh bisa 1 jam gitu ya. Gitu. Tapi Ibu apa sih harapan Mesa Rasa untuk kedepannya gitu? Harapan Mesa Rasa mudah-mudahan bisa mempertahankan kualitas. Ya, amin. Bisa menjaga kualitas dari rasa, dari penampilan. Sekarang kan dari penampilan banyak yang menuntut lebih bagus gitu ya, sedangkan kami kan autodidak ya, nggak ada istilah sekolah apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah gitu bisa gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini tuh seperti seperti sekolah untuk belajar tapi dalam keluarga gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi ini tuh sepertinya membuat tali persaudaraan itu semakin erat itu ya. Semakin erat. Yang mungkin kalau kebanyakan tuh pasti ada. Kita tuh bisa jadi teman, bisa jadi atasan, bawahan, kayak mama kan kayak ibu gitu ya. Pencetus. Beliau kan yang punya ibaratnya. Ini harus gini ya siap-siap. Nah, itu kita posisinya dari atasan sama bawahan, oke lah gitu ya. Terus kayak teman, aku sama kakak kalau lagi kerja tuh ya enjoy aja kayak sama teman gitu. Pada saat kita menjalani ya keluarga, gimana sih ngomongnya? Ibarat keluarga gitu ya. Kita keluarga oke, teman oke, atasan kerja oke gitu. Jadi gak perlu gak perlu ada canggung-canggung gitu ya. Enggak. Nah, jadi rekan semasa ini tuh sebuah kisah dari pesuka dari asal-usul Mesa Rasa gitu ya. Jadi kesimpulannya tuh di sini tuh bisa dibilang jangan terlalu berburu-buru untuk membuat usaha. Dimulai dari keluarga dulu gitu ya. Jadi tidak perlu untuk membiasakan diri membawa orang lain dari luar untuk bekerja. Jadi bisa dulu mendekat keluarga gitu ya. Gitu. Ya, sekian, terima kasih untuk rekan semansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Seberapa menit? 8 menit. Salapannya karena kan spotnya. Spotnya di itu dulu apa. Ini teh udah kesimpulan deh, lebih ke sini. Maaf kami telah mengganggu. Ya